Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Badriah Ubay, mahasiswi semester 6, Prodi Pendidikan Agama Islam di STI Haji Agus Salim Cikarang. Pada kali ini saya akan membuat sebuah video wawancara untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Murjoko dan Agus Hilaliddin. Oke, sebelum memulai wawancara, silakan kepada narasumber untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Abdul Hasa, seorang mahasiswa aktif di Universitas Singapura Bangsa. Selain itu, saya juga sedang membantu atau menjalankan usaha milik keluarga, yakni toko grosir sembako. Oke, baik, langsung saja kita mulai sesi wawancaranya. Jadi, kata masnya itu punya usaha agen sembako ya? Kalau boleh tahu, produk apa saja yang ada di toko tersebut? Ya, sembako yang kami jual atau keluarga saya jual itu mulai dari bahan pokok untuk keluarga, contohnya kayak beras atau mie, bahkan ke sabun, yang mungkin yang dibutuhkan oleh rumah tangga. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa sih tujuan dari usaha yang didirikan? Mungkin sebagian orang bekerja untuk memenuhi kewajibannya, bagi seorang ayah kewajibannya untuk menafkahi keluarganya. Adapun keluarga kami menjalankan pekerjaan itu lain kata dari mencari keberkahan dari Allah dan juga untuk memenuhi kebutuhan kami sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, di mana sih lokasi yang lebih tepatnya di toko grosir? Ya, lokasi yang tepatnya mendirikan sebuah usaha, contohnya kayak grosir kayak gitu, kita harus melihat titik mana yang menurut kita sangat tepat untuk mendirikan sebuah usaha dalam bidang persembakoan. Contohnya di tempat mana yang banyak rumah atau pragrosir atau toko-toko kecil lain untuk kita jualkan kepada mereka dengan harga yang sedikit lebih murah untuk pragrosir tersebut. Oke, kira-kira untuk tempat yang saat ini ditempati cukup strategis atau seperti apa? Menurut saya sendiri cukup strategis ya, karena di dalam lingkup Jalan Kalendra Panjang cuma ada 3 toko grosir atau agen yang lumayan besar, dan punya keluarga saya alhamdulillah salah satunya, yang dihampit oleh 2 dari yang lainnya. Jadi tengah-tengah, nggak jauh dari depan, nggak dekat dari belakang. Pas berarti ya? Pas. Selanjutnya, sejak kapan usaha toko tersebut berdiri? Seingat saya dari tahun 2010 ke atas, kalau nggak salah. Sudah cukup lama berarti ya? Cukup lama. Oke. Untuk selanjutnya, apa jam operasional bukannya dari pukul berapa sampai pukul berapa? Ini yang menjadi poin penting, maksudnya ini menjadi poin plus buat kita sebagai owner yang memiliki sebuah usaha. Mau kapan kita buka, mau tutup kapan pun kita nutup, itu terserah kita. Tapi kan nggak semua hal, kalau ingin mencapai sebuah tujuan, nggak semua hal setara dengan kita. Jadi untuk waktunya, mulai dari pukul 6, paling lambat pukul 6:30 untuk buka. Akan tetapi untuk nutup, biasanya kalau di hari-hari biasa itu nutup jam 8 sampai jam 9. Akan tetapi di hari Ramadan seperti kayak kemarin, itu bisa nutup sampai jam 11. Lebih malam. Lebih malam, karena kan siangnya kita nutup dari beristirahat. Oke. Selanjutnya, apa tersedia di online shop juga atau seperti apa? Untuk saat ini kita nggak menyediakan di online shop, karena cukup bikin ribet. Belum tentu kan, oh ini ongkirnya panjang, mahal. Oke, selanjutnya, tadi kan sudah dibahas juga bahwasannya toko sembako ini punya keluarga. Iya. Nah, kira-kira siapa aja orang yang terlibat dalam proses pembangunan usaha agen tersebut? Sebenarnya yang paling ikut andil di dalam pendirian ini, selain dari ibu saya, ayah saya yang berperan penting. Karena awalnya toko ini tuh didirikan oleh ibu saya sendiri. Awalnya nggak sebesar itu. Awalnya ibu tuh mendirikan toko tuh hanya sekecil cuma jualan sosis dengan beberapa SS gitu. Tapi dengan silih berganti waktu, dimodalin oleh bapak saya yang
pada saat itu juga resign dari PT-nya. Ya jadi sekarang sedikit demi sedikit jadi besar. Oke, berarti yang terlibat itu ada ayah, ibu, sama masnya juga. Saya juga terlibat juga baru-baru ini. Oke, selanjutnya. Kan dari sekian banyak usaha, dari sekian banyak bisnis, kenapa harus usaha tersebut yang Mas dan keluarga pilih? Karena menurut saya ya keluarga saya memilih sebagai toko grosir sembako. Selain dari produk ini gak musiman, produk ini juga mungkin lebih tahan lama ya karena kebutuhan keluarga beda dengan kayak baju atau kayak barang-barang perhiasan itu hanya musiman. Oke, baik, selanjutnya. Bagaimana proses Masnya menjalani usaha tersebut? Apakah ada kendala atau tidak? Kalau misal ada kendala, apa aja kendalanya? Mungkin bukan hanya saya yang mengalami kendala dikala membangun sebuah usaha. Mungkin semua orang setuju, adapun dia ingin mencapai suatu tujuan pasti ada sedikit kendala. Ya kadang ada beberapa kendala yang mungkin bukan dari bagian dari keluarga atau dari orang lain. Bagian tersebut yang dari salesnya sendiri, sales kayak sales Indomie atau sales sabun. Mereka juga suka melebih-lebihi barang yang tidak kita pesan. Nah, jadi mereka sedikit berbuat curang untuk mendapati keuntungan. Pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih pesan dan kesan gitu untuk para pemuda di luar sana yang akan memulai bisnis? Kira-kira tahapannya seperti apa? Ya sebenarnya saya nggak bermaksud untuk menceramahi untuk anak Gen Z di luar sana. Tapi yang saya tahu, contohnya pepatah Arab pernah mengatakan, Laisal fatah mayakulu kana abi walakin nal fatah mayakuluha anada. Bukanlah seorang pria yang mengatakan itu adalah ayah saya, tapi seorang pria itu mengatakan ini adalah diri saya sendiri. Ya, jadi untuk para pemuda atau para Gen Z di luar sana yang sedang membangun sebuah usaha, semangat, jangan pernah menyerah, karena Allahu la yughayyir ma biqaumin hatta yughayyir ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah satu kaum sehingga dia mengubah dirinya sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai penutup ujangan dari salah satu mahasiswa Universitas Singapura Bangsa. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Oke, teman-teman, wawancara pada kali ini sudah selesai. Mungkin hanya ini yang dapat kita berdua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.